Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan. Biarlah nyanyian ini menjadi nyanyian persiapan kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan di ibadah minggu hari ini. Shalom Bapak Ibu. Ya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Selamat beribadah di GKI Taman Aries bagi umat yang berada di gedung gereja maupun yang beribadah melalui kanal YouTube. Minggu ini adalah minggu biasa dan hari ini adalah HUT GKI ke-36 dengan tema ibadah gereja yang menghidupi dunia. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Liana Dewi dari GKI Arca Manik Bandung. Watas seputar kegiatan gereja dapat kita simak dalam tayangan video berikut ini. Bersama kita bertumbuh dalam iman melalui Growing in Community, gabungan semua wilayah yang akan diadakan pada hari Selasa 27 Agustus pukul 19.30 dengan tema Merdeka Sebuah Pilihan. Growing Together, Growing in God, Growing in Community. Halo Bapak Ibu Oma Opa, retreat usia indah dengan tema Golden Age Golden Faith akan diadakan pada hari Kamis dan Jumat tanggal 29 sampai dengan 30 Agustus 2024 bertempat di Kinasih Resort Caringin Bogor. Peserta berkumpul di gereja
pada hari Kamis 29 Agustus pukul 7 pagi. Sampai jumpa Bapak Ibu, Oma Opa. Pada hari Sabtu 31 Agustus 2024 pukul 11 akan dilayankan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah antara Saudara Hari Anggara, Jemaat Gereja Tiberias Indonesia dengan Saudari Amelia Anggraini, Jemaat GKI Taman Aries. Kebaktian dilayani oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Mari kita mendukung dan mendoakan. Bersyukur atas pertolongan Tuhan, mulai September 2024, klinik umum dan klinik gigi di Klinik Pratama Karya Kasih akan buka sampai dengan jam 9 malam. Jadwal praktek dokter dapat dilihat di Warta Jemaat. Terima kasih atas doa dan dukungan dari seluruh umat. Klinik Pratama Karya Kasih melayani dengan kasih dan sukacita. Shalom umat terkasih, bersyukur pada Tuhan untuk acara kebersamaan dan perjamuan kasih yang telah diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus yang lalu. Terima kasih atas partisipasi dan dukungan dari seluruh umat. Sampai jumpa di acara kebersamaan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Semua pasti punya awal. Awal untuk memulai membangun masa depan. Dengan segala kesempatan ini, belajarlah tentang hal-hal baru yang mungkin tak bisa kita dapatkan lagi. Terus gali potensi. Lalu jadilah versi terbaik dari kita dan taklukkanlah dunia. Ini bukan akhir perjalanan. Semua baru dimulai dari sini. Dari Ukrida. Lead to Impact. Bapak Ibu, saudara-saudara, para pemuda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, anggota-anggota jemaat dan simpatisan GKI. Salam sejahtera, salam merdeka, merangkul dengan kasih. Marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Hari ini bersama 235 jemaat, 19 klasis, 3 sinode wilayah, kita bersyukur atas 36 tahun rangkulan kasih Allah dalam perjalanan penyatuan Gereja Kristen Indonesia. Kita bersyukur dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun ini ada 5 jemaat GKI yang baru. Kiranya bertambahnya jumlah jemaat GKI menambahkan juga kualitas kehidupan, persekutuan, kesaksian, dan pelayanan di antara kita semua. Pada tahun ini, beberapa kurun waktu belakangan juga ada banyak pendeta GKI yang memasuki usia emeritus. Kita bersyukur untuk kasih dan kesetiaan Tuhan dan untuk kesetiaan para pendeta memasuki usia emeritus. Mari kita doakan supaya para pendeta emeritus dapat menjalani kehidupannya dengan baik, penuh sukacita dalam kesehariannya, serta tetap dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan kehidupan jemaat. Kita juga menyambut hadirnya pendeta-pendeta muda dalam penahbisan pendeta. Kiranya kehadiran teman-teman pendeta muda ini juga menolong kita untuk melakukan banyak kreativitas, inovasi, guna menjawab kebutuhan-kebutuhan yang ada seiring dengan perkembangan-perkembangan saat ini. Saudara-saudara, dalam derap ekumene,
Tahun ini sidang raya PGI akan diselenggarakan di Gereja Toraja pada tanggal 8 sampai 14 November. Di dalam sidang raya ini akan dilakukan pemilihan struktur kepemimpinan PGI yang baru periode 2024 sampai dengan 2028. Mari sebagai anggota PGI, sebagai jemaat Tuhan, kita mendukung semua jalannya sidang raya PGI sehingga semua keputusan menghasilkan hal-hal yang memberkati kehidupan ini. Dalam derap kebersamaan bersama bangsa dan negara Indonesia, kita bersyukur sudah melalui momen-momen besar pemilihan presiden, wakil presiden. Masih ada pilkada serentak November mendatang, pemilihan pemimpin daerah, gubernur, wali kota, bupati. Mari kita turut serta mengambil bagian mensukseskan pilkada serentak, mendoakannya agar terpilih ditetapkan putra-putri terbaik yang punya hati mengasihi Tuhan dan punya hati untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Kita juga bersama dengan masyarakat di tengah-tengah pergumulan yang ada. Maraknya modus-modus penipuan. Kiranya sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja, kita boleh benar-benar memikirkan dan hadir untuk melakukan pendampingan bagi anggota-anggota jemaat dan simpatisan GKI, bahkan warga masyarakat, supaya tidak ada seorang pun yang menjadi korban atas hal-hal tersebut yang menyusahkan kehidupan ini. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, AI, kecerdasan buatan, itu juga perlu kita sikapi sebagai gereja dalam tuntunan hikmat Tuhan secara waspada supaya itu mendatangkan berkat dan bukan malah yang sebaliknya. Saudara-saudara, masih banyak hal yang harus kita kerjakan dan selesaikan. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, dukunglah di dalam doa dan berbagai karya nyata semua ruang lingkup GKI, jemaat klasis sinode wilayah, supaya semua ruang lingkup GKI dapat mengemban tugas panggilan dengan penuh tanggung jawab, penuh sukacita, memuliakan Tuhan dan menghadirkan berkat Tuhan. Pada akhirnya, atas nama BPMS GKI, saya menyampaikan selamat ulang tahun Gereja Kristen Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Warta Lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan HUT ke-36 Gereja Kristen Indonesia. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memimpin gereja kita dalam peziarahannya di tengah dunia. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita bersyukur untuk kekuatan dan bimbingan Tuhan di tengah dunia yang terus berubah. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita bersyukur untuk kehadiran para pemimpin dan pelayan gereja yang dimampukan Tuhan untuk melayani dengan setia. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita bersyukur untuk kehangatan persaudaraan yang Tuhan jalin di antara kita sebagai tubuh Kristus. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikannya. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermasyurlah, pujilah Tuhan hai jiwa.
Kebaktian Hari Ulang Tahun ke-36 Gereja Kristen Indonesia hari ini terjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan besertamu dan besertamu juga. Umat yang dikasihi Tuhan, sebagai gereja, kita ingin agar kehadiran gereja membawa berkat bagi dunia di sekitar kita. Kita rindu untuk berkarya bersama Allah yang menghidupi dunia. Akan tetapi kenyataannya, ada berbagai tantangan dan rintangan yang kerap sulit untuk ditempuh. Kita bagaikan bahtera yang harus terus melawan ombak dan melewati badai menakutkan sebelum tiba di tempat tujuan. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghampas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera pun suka berhenti, tak menempuh samudera, tak ingin berjerit, dan hanya masa jayanya selalu dikendang. Tak ingat akan dunia yang hampir tenggelam. Gereja yang tak bertekun di dalam tugasnya, tentunya oleh Tuhan pun tak diberi berkah. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan secara pribadi. Ya Tuhan, seringkali langkah kami terhenti karena terlalu takut menghadapi tantangan. Seringkali ketika kami berupaya berkarya bagi dunia, ego dan kepentingan diri menyusup, sehingga orang tidak lagi dapat melihat gerak langkahmu. Untuk kekurangan kepercayaan kami dan ketidaktulusan kami dalam berkarya, kami mohon
Tuhan, ampunilah kami. Untuk keserakahan dan ketidakadilan yang kami lakukan, kami mohon. Tuhan, ampunilah kami. Untuk pengabaian terhadap mereka yang lemah dan terpinggirkan, kami mohon. Tuhan, ampunilah kami. Untuk ketidakpedulian kami terhadap alam dan sesama ciptaan, kami mohon. Tuhan, ampunilah kami. Untuk kurangnya doa dan pelayanan kami bagi dunia yang terluka, kami mohon. Tuhan, ampunilah kami. Gereja bagai bahtera, muatannya penuh, beraneka manusia yang suka mengeluh, yang hanya ikut maunya, mengkritik dan sokong, sehingga bandar tujuan menjadi makin jauh. Tetapi bila umatnya sedia mendengar, tentulah Tuhan memberi petunjuk yang benar. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Umat yang terkasih, di tengah keterbatasan dan keberdosaan kita, marilah kita yakin akan pertolongan Tuhan dan kembali bangkit untuk menjadi gereja yang menghidupi dunia. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Hai kau yang takut dan rasa takut sendirian, teman sejalan banyaklah dan Tuhan di depan. Bersama-sama majulah, bertahan berteguh. Tujuan akhir adalah labuhan Tuhanmu. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Tuhan pasti akan memberikan pengampunan, pertolongan, dan pembaruan kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Inilah berita anugerah menurut Yehezkiel 36 ayatnya yang ke-26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga.
Mari kita satukan hati agar pelayanan firman Tuhan di pagi hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Lagu tentang gereja kami nyanyikan Tuhan di sepanjang ibadah kami hari ini bersama-sama dengan saudara-saudari kami yang Tuhan kumpulkan di dalam persekutuan jemaat gereja Kristen Indonesia. Kami bersyukur Tuhan sebagai gereja yang Tuhan anugerahkan dan juga beri kepercayaan untuk hadir di tengah-tengah bangsa Indonesia. Tentu bukan hal yang mudah saat kami boleh berjalan, berderap, bersatu bersama di dalam panggilan sebagai gereja. Tuhan, hari ini di tengah rasa sukacita kami merayakan 36 tahun Gereja Kristen Indonesia boleh hadir di tengah-tengah bangsa Indonesia dan hadir di tengah-tengah kesaksian di tengah dunia ini. Kami mau Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan untuk masuk dan tertanam di dalam persekutuan jemaat Tuhan. Biarlah di dalam perayaan HUT GKI ke-36 ini menjadi sukacita juga buat kami pribadi lepas pribadi, dan kami mau menyambut Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan sebagai anggota jemaat, sebagai bagian dari persekutuan GKI, untuk kami laksanakan di dalam kehidupan kami, baik kami sebagai pribadi, ataupun sebagai bagian dari persekutuan jemaat Tuhan, yang mau dipakai Tuhan untuk menyaksikan terang itu boleh hadir di tengah-tengah kehidupan ini. Berbicaralah Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini boleh menjadi berkat buat kami dan juga menjadi berkat dimanapun nanti kami Tuhan pakai, Tuhan tempatkan. Kami boleh menghadirkan kesaksian hidup tentang Kristus yang boleh nyata di dalam perbuatan, perkataan, dan juga pemikiran kami. Berkati Tuhan pelayanan firman Tuhan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Yosua pasal 24 ayat 1 sampai 2 dilanjutkan dengan ayat 14 sampai dengan 18. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku Israel di Sikem. Ia memanggil para tua-tua dan kepala kaumnya, para hakim dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu nenek moyangmu, Terah, ayah Abraham dan Nahor, tinggal di seberang sungai Efrat, dan mereka beribadah kepada ilah-ilah lain." Ayat 14. Jadi, sekarang takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Singkirkanlah ilah-ilah yang kepadamu nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Namun, jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ilah-ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah-ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, "Sekali-kali kami tidak akan meninggalkan Tuhan
untuk beribadah kepada ilah-ilah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat besar ini di depan mata kita. Dialah yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan telah menghalau dari hadapan kita semua bangsa, termasuk orang Amori penduduk negeri ini. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah,
supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penguasa-penguasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di langit. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berjubah jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dengan segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk semua orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga, hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes, pasalnya yang ke-6, dimulai dari ayat 56 sampai 69, demikian. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga siapa saja yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Apakah perkataan itu mengguncangkan kamu? Bagaimana jika kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Namun di antaramu ada yang tidak percaya.
Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu Ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau tidak dikaruniakan Bapa kepadanya." Mulai saat itu banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Lalu kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Engkau memiliki perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkannya dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita merayakan bersama dengan Jemaat Tuhan Gereja Kristen Indonesia ke-36 tahun kita hadir sebagai Persekutuan Gereja Kristen Indonesia. Menjadi sukacita, menjadi juga kesempatan yang indah buat saya pribadi. Saya Liana dari GKI Arca Manik Bandung. Hari ini diizinkan untuk melayani di tempat ini sebagai bagian dari pelayanan firman dalam rangka HUT GKI ke-36. Salam kenal, saya melayani di Bandung, tapi kalau melihat dari suara saya, kalimat saya jangan heran karena saya masih asli dari Purwokerto, walaupun nanti bahasa Indonesia yang akan saya gunakan, tapi ngapaknya masih tampak ya Bapak Ibu. Walaupun suami saya orang Bandung, tapi kami di Arca Manik tidak memakai bahasa Sunda sama sekali. Kami tetap gereja Jawa Tengah yang hadir di kota Bandung. Jadi lingkup kami sehari-hari berbahasa Jawa. Tidak ada yang pakai Sunda sama sekali. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kemarin sempat kami hadir melakukan perjalanan dari Bandung ke Jakarta, lumayan padat jalannya. Kami juga seiring perjalanan dari Bandung ke Jakarta selalu disajikan soal gambar demo. Ya, kita beberapa hari ini sudah mulai membahas tentang darurat, gambar Garuda Biru darurat RI. Di beberapa kota sudah mulai menunjukkan demo dan ini tampaknya juga mungkin ya, tidak mungkin lagi, memang membuat kita khawatir. Aduh gimana ya, apakah peristiwa beberapa puluh tahun lalu akan muncul lagi di tengah bangsa kita. Kekecewaan kita kepada pemimpin bangsa, sosok yang kita kagumi, sosok yang kita jadikan, bagaimana kita menitipkan harapan kita memilih, bahkan beberapa tahun menunjukkan kinerja yang menurut beberapa orang, banyak orang bagus, kenapa kok akhir-akhir ini banyak hal yang mengecewakan kita. Dan ini muncul dalam pikiran saya saat saya mempergumulkan tentang kalimat Tuhan Yesus yang dinilai keras di dalam bacaan Injil kita hari ini. Karena saat itu konteks Tuhan Yesus juga konteks sebagai seorang pemimpin yang sedang naik daun. Banyak keinginan dari orang-orang dititipkan kepada Tuhan Yesus. Untuk apa? Ada yang pengen disembuhkan, ada yang kepengen dipulihkan dari masalah keluarga, banyak sekali. Bahkan kalau kita perhatikan beberapa waktu minggu ini ya, beberapa minggu ini mulai dari awal Agustus kita berbicara tentang roti hidup, kita sudah disajikan
betapa dahsyatnya apa yang dilakukan Tuhan Yesus, dari mujizat, dari bagaimana dia berjalan di atas air, kemudian pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada para murid di hadapan banyak orang saat dia memberi makan 5.000 orang. Tampaknya apa yang Tuhan Yesus lakukan hanya berhenti kepada kekaguman. Tampaknya orang-orang terlalu besar menaruh harapan tapi secara duniawi. Bagaimana Tuhan Yesus akan dibawa mereka untuk menjadi pemimpin bagi mereka. Karena memang konteks masyarakat saat itu tidak ada sosok pemimpin yang bisa jadi panutan. Kalau ada pun pemimpin yang tampil propaganda untuk dipilih, untuk bisa tampil di tengah-tengah masyarakat. Berjalan berapa lama? Tahun, 2 tahun. Saat mereka mendapatkan peluang untuk memimpin lebih lama, akhirnya mereka lebih menunjukkan topeng aslinya, wajah aslinya. Kekecewaan kepada para pemimpin muncul saat Tuhan Yesus hadir, menampakkan atau hadir, mulai tampil melakukan pelayanan di tengah-tengah manusia. Sehingga jangan heran kalau orang-orang banyak melihat Tuhan Yesus, kekaguman itu pasti akan muncul ya. Karena kita pun patut mengakui. Saat kita mendapatkan mujizat, persoalan hidup kita dapat teratasi. Doa-doa kita terjawab. Wah, disuruh maju untuk kesaksian pasti akan dilakukan dengan sukacita. Bahkan gak dikasih kesempatan, sebentar Bapak Ibu, di setiap pertemuan pasti akan mengangkat tangan. Saya boleh enggak kesaksian? Betapa hebatnya Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Jadi kalau mereka kagum dan menghendaki, wah ini sosok yang kami cari. Sehingga penggambaran Tuhan Yesus sebagai Musa saat itu adalah sosok kerinduan di tengah-tengah ketidakadilan, di tengah-tengah betapa sulitnya hidup mereka. Sehingga saat melihat Tuhan Yesus, gambaran yang pertama muncul, ini Musa. Ini adalah sosok pengganti Musa. Mereka mengatakan, Tuhan, apakah Engkau bisa memberikan kami mana seperti yang dilakukan Musa? Tuhan Yesus mengatakan, akulah roti hidup yang turun dari surga. Sayangnya ya, Tuhan Yesus tidak belajar sospol, tidak belajar propaganda gitu ya. Mbok ya di depan orang banyak, biar banyak orang yang semakin banyak bertobat, lebih baik, oh ya mari Bapak Ibu mau minta tolong apa, ayo ikut saya. Nanti kalau sudah rajin, sudah taat, barulah ya diajak disiplin. Tapi tampaknya Tuhan Yesus tipe orang yang sangat-sangat terbuka. Bukan pemimpin yang mau mencari pengikut saja. Bukan sekedar pemimpin yang mau mencari nama atau kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus hari ini, bahkan para muridnya pun mengatakan terlalu keras. Apa yang kau katakan terlalu keras. Sehingga jangan heran. Bukan orang banyak saja yang mulai pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Dikatakan jelas di dalam bacaan kita. Banyak juga para murid yang sudah berkomitmen mau jadi murid pun pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Sedemikian keraskah yang dikatakan Tuhan Yesus? Bukankah Tuhan Yesus memakai kata-kata yang familiar, yang sesuatu hal yang biasa? Roti. Roti adalah makanan sehari-hari loh dalam konteks saat itu. Saat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, apa yang dilakukan? Yang diberkati roti. Karena roti adalah makanan sehari-hari. Dan mereka juga paham roti mana. Paham betul. Bukankah hal yang biasa kalau Tuhan Yesus mengatakan, loh kamu minta loh, aku jadi pemimpinmu, aku jadi Musa, akulah roti hidup. Kalau kita yang saat ini membaca bacaan Injil mungkin, loh bukankah sesuatu yang sukacita? Bahwa Tuhan Yesus memberikan hidupnya. Bukan nyuruh orang lain untuk tampil menggantikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menggantikan nyawa manusia dengan hidupnya sendiri. Oh ya, kalau kita
konteks umat Kristen yang baca Injil, bacaan kita hari ini, mungkin bisa mengatakan ini orang kok bodoh banget ya. Kenapa dikasih roti, yaitu Tuhan Yesus sendiri kok ya nolak. Karena apa? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Gambaran Yesus sebagai manusia lebih kuat melekat di mata mereka daripada mereka mencoba berjuang memahami betapa besarnya, betapa pentingnya kalimat Tuhan Yesus. Ya, mereka melihat sosok Yesus ini orang dari mana? Siapa orang tuanya? Ini salah satu tukang kayu yang tidak akan pernah ingkar janji katanya. Ya, Tuhan Yesus sebagai sosok tukang kayu yang akan terus pegang janji mengawal hidup kita sampai akhir dunia ini. Tapi di mata orang banyak saat itu, ini anak tukang kayu. Aku tahu betul kecilannya Tuhan Yesus. Lah kok menggambarkan roti dari sorga? Apalagi saat Tuhan Yesus mengatakan, makanlah dagingku dan minumlah darahku. Bapak Ibu, kalimat Tuhan Yesus memang saat itu adalah kalimat yang sangat keras, beresiko. Karena saat menempatkan diri turun dari sorga saja sudah hal yang disebut menghujat nama Allah. Bisa bagian yang membawa Tuhan Yesus lebih cepat mungkin saat itu kalau Tuhan Yesus terus berkutat untuk mendebat banyak orang. Mungkin kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib lebih cepat saat itu. Karena betul, menempatkan diri turun dari sorga adalah sesuatu yang sulit untuk diterima orang saat itu. Ya betul, ajaran Tuhan Yesus menjadi ajaran yang sangat keras karena orang-orang lebih mengedepankan apa yang ada di dalam pikirannya untuk memaksakan Tuhan Yesus menjadi seperti yang dikehendaki orang banyak. Udahlah, jangan menempatkan dirimu turun dari sorga, jadi raja buat kami saja, buat kami sudah cukup. Jadi pemimpin melawan bangsa-bangsa yang menjajah kami, itu saja sudah cukup. Melakukan mujizat, itu saja buat kami sudah sesuatu yang besar, dahsyat. Tidak usah bilang roti dari sorga. Apalagi Tuhan Yesus memakai kata makan dan minum. Bukankah itu makan dan minum menjadi kata-kata yang biasa rutin ya? Mudah dipahami oleh manusia. Tuhan Yesus mau mengatakan apa yang diberikan Tuhan Yesus adalah sesuatu yang penting untuk diambil, untuk dinikmati. Bayangin. Ada enggak satu manusia saja yang mengatakan bisa hidup tanpa makan, tanpa minum? Kalau kita perhatikan akhir-akhir ini tren puasa ya, 16 jam puasa, 8 jam makan untuk bisa dapat badan yang ideal, untuk bisa menurunkan berat badan. Saya turun 6 kilo, boro-boro 1 gram turun saja sudah puji Tuhan ya. Ada enggak orang atau manusia yang bisa mengatakan enggak butuh makan dan minum? Saya rasa enggak ada yang berani menjawab. Disuruh puasa 12 jam, setengah hari saja naga di perut sudah teriak-teriak untuk minta buka puasa. Dan Yesus mengatakan makan dan minum itu adalah sesuatu yang penting. Perhatikan baik-baik, itu sudah menjadi perumpamaan yang perlu menarik perhatian banyak orang. Tapi sekali lagi, manusia saat itu lebih mengedepankan isi kepalanya. Penggambaran dia yang seolah-olah mengatakan mengenal Tuhan Yesus, itu yang menjadi fokus mereka daripada mencari tahu. Apalagi terlebih saat mengatakan makan daging dan minum darah Yesus. Wah, ini Tuhan Yesus ngajarin kanibal gitu ya, mengajarkan ajaran yang sangat tidak manusiawi. Tapi penggambaran daging dan darah mau menunjukkan betapa luar biasanya hidup kita berharga loh. Karena apa? Tuhan Yesus menggantikan hidup manusia dengan hidupnya sendiri. Daging dan darah adalah kehidupan yang Tuhan Yesus berikan bukan melalui pemeran pengganti,
tapi hidup Tuhan Yesus yang mau diberikan bagi manusia yang seharusnya diizinkan binasa sajalah. Daripada berulang kali nyakitin hati Allah, berulang kali bikin salah, bertobat, kumat lagi. Tapi Tuhan Yesus mengatakan engkau berharga di mata Allah Bapakku. Sehingga aku pun memberikan hidupku, maka mari makanlah dagingku, minumlah darahku. Karena kita manusia saat ini, orang-orang Kristen saat ini pun sama seperti konteks para murid saat itu dan orang-orang banyak saat itu. Menggambarkan bahwa kehadiran Tuhan Yesus, iman Kristen adalah berbicara tentang sorga. Ya enggak? Iman kepada Kristus adalah iman keselamatan, mati masuk sorga. Tanpa harus menunggu kita berbuat baik, asal percaya kepada Yesus Kristus, maka engkau nanti mati masuk surga. Hello, ini berita buruk buat kita semua yang harus mengingatkan kita sadar bahwa umat Kristen, iman Kristen kita betul berbicara tentang jaminan, betul. Tapi ini fakta bahwa orang yang mengatakan menjadi Kristen tidak serta-merta membuat kita terambil dari dunia ini, kemudian dikelompokkan langsung mati masuk surga. Ya enggak? Berapa banyak di antara kita yang sudah jadi Kristen? Setahun, 2 tahun, puluhan tahun? Lihat lagi, kita tetap ada di dunia ini kan? Kita tetap ada di realita kehidupan kita setiap hari. Itu fakta yang perlu kita sadari. Iman kita kepada Kristus, identitas Kristen kita tidak serta-merta membuat kita hidup kita langsung enak, hidup kita layaknya di sorga. Kita tetap berhadapan dengan realita-realita kehidupan. Bahkan kita berhadapan dengan tuntutan-tuntutan dunia sesuai dengan peran kita. Yang kerja sebagai pemilik perusahaan, punya karyawan, sebagai ibu rumah tangga sekalipun, sebagai anak-anak muda yang harus studi dengan keras, harus bersaing, meraih prestasi. Itu realita kehidupan sebagai seorang yang mengaku Kristen. Tapi persoalannya yang membuat kita harus ingat dan bersukacita bahwa Tuhan Yesus memberikan jaminan, bukan asal jaminan. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberikan hidupnya. Hidupnya. Hadir di dalam kehidupan kita. Hadir bersama. Persoalannya bukan Tuhan Yesus tidak jawab doa kita ya. Bukan Tuhan Yesus jauh dari kita. Karena seringkali kita beribadah, taat datang ke gereja melayani. Kemudian pulang ke rumah. Tuhan Yesus di mana? Alkitabnya ditutup, Tuhan Yesusnya terselip di dalam Alkitab. Ya, tertinggal di dalam rumah ibadah. Sampai di rumah, ya kita sendiri, pribadi lepas pribadi. Aku sebagai suami, aku sebagai istri, aku sebagai anak. Bayangin, manusia satu saja sudah punya kebutuhan. Di rumah tangga ada berapa kepala? Berapa manusia? 2, 3, ada yang lebih. Lalu ditempatkan di mana Yesus Kristus? Kita mengatakan butuh keselamatan. Ingat Tuhan Yesus sudah berikan loh. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan makanlah dagingku dan minumlah darahku. Tugas kita sama seperti orang-orang banyak saat itu, terima. Walaupun sesuatu yang sulit tidak bisa kita pahami saat itu. Dan Yesus mengatakan makan dulu, minum dulu. Ini sama gambaran kita dalam kehidupan sehari-hari. Sudah tahu kolesterol, ya enggak? Apa yang kita kejar kalau sudah tahu kolesterol? Masih makan daging, masih makan makanan yang bikin kolesterol naik, gula darah naik, tensi. Kita kenal makanan sehat enggak? Bapak Ibu, sejak pandemi, kesadaran manusia untuk hidup sehat itu semakin tinggi loh. Sehingga beberapa orang, bahkan beberapa kali saya baca, katanya tingkat kehidupan manusia itu lebih
naik daripada sebelum pandemi. Tadinya usia katanya 70, bisa 80 lebih. Kita tahu soal makanan sehat penting buat hidup kita. Membuat kita menjadi manusia yang sehat, bisa panjang umur, nanti tua enggak ada masalah, enggak bikin repot. Persoalannya kita makan enggak makanan sehat itu? Sama seperti itu. Tuhan Yesus sudah berikan nih loh, makanan yang bisa membuat engkau hidup selamanya. Hidup selamanya berbicara tentang kata kerja hari ini. Hari ini engkau akan hidup dan selamanya berbicara tentang kualitas. Saat engkau memakan daging dan darahku, maka hidupmu hari ini dimulai akan menunjukkan kualitas sampai akhir hidupmu bisa menikmati sorga. Coba cek lagi Bapak Ibu kehidupan kita masing-masing. Karena kalau katanya mengaku Kristen, itu tidak muncul dengan perbuatan kita. Tidak muncul di dalam perkataan kita. Firman Tuhan hari ini jelas loh, keras. Sangat keras mengingatkan kepada kita. Belum terlambat kalau pergi meninggalkan Yesus. Daripada kita sudah babak belur taat kepada Tuhan, kita menyerah di detik-detik terakhir. Tuhan Yesus tidak khawatir kok kehilangan para pengikut banyak. Enggak. Karena Tuhan Yesus lebih memikirkan hidup yang berkualitas. Jiwa-jiwa yang mau diberikan kepada Tuhan secara penuh hati dan kasihnya kepada Tuhan. Daripada Tuhan yang dipaksakan jadi pengikut kita. Karena seringkali kita terbalik. Harusnya Tuhan menjadi pemimpin di depan kita, Tuhan kita tempatkan di belakang kita. Mungkin jadi algojo kita. Ya kan? Saat ada orang sakit hati, Tuhan, aku kecewa dengan orang tersebut. Andaikan orang ini mendapatkan yang setimpal seperti yang aku rasakan. Ya kan? Tuhan, ekonomiku sulit hari ini, Tuhan tolonglah. Buka rekening. Waduh, angka nolnya kok enggak nambah juga ya. Atau pulang ibadah, wah hari ini 36 tahun kita merayakan GKI. Bersama-sama berderap, melangkah bersatu. Nyampe rumah, buka pintu rumah. Ingat pulang ya, enggak nginep aja di luar. Pelayanan terus. Sudah disandingin omelan-omelan dari pasangan hidup kita. Persoalan-persoalan rumah tangga yang enggak kunjung selesai 10 tahun, 20 tahun. Sampai berulang kali datang ke Pak Pendeta Iskia, Pak didukung. Kan zaman sekarang cerai enggak masalah toh Pak, enggak apa-apa kan. Di mana Tuhan Yesus dalam hidup kita sehari-hari. Bahkan Tuhan mengizinkan kita bertahan jadi jemaat GKI. Bukan tanpa tujuan loh Bapak Ibu. Bukan tanpa tujuan. Karena kita melihat realita banyak gereja ya saat ini. Kenapa kita bertahan ada di tengah-tengah identitas GKI? Karena Tuhan menanamkan kita untuk bertumbuh bersama sebagai gereja dengan jemaat Tuhan di GKI. Tapi herannya, kenapa masih ada jemaat-jemaat Tuhan yang mengeluhkan sulitnya cari penatua? Ya, sulitnya cari pengurus komisi. Saya tuh sampai ngecek terus kalau setiap PMJ, ada yang daftar enggak jadi guru sekolah minggu? Belum ada Bu, ya sudah. Jadi kalau saya enggak khotbah di luar, saya pagi pelayanan di sekolah minggu, lari-lari bakbu ngurusin putri kami, makan pagi, langsung ke ibadah umum. Ya, nanti kalau ada katekisasi lari lagi langsung ke gedung serbaguna untuk ngajar kelas katekisasi. Kemana? Padahal banyak orang di dalam persekutuan jemaat kita. Ayo, itu juga menunjukkan loh, sejauh mana Tuhan Yesus itu hidup di dalam diri kita. Atau kita juga seperti kita kehidupan sehari-hari.
baru cari obat kalau sakitnya datang, ya kan? Kalau skornya naik, cari dokter, minum obat. Sudah sehat, lupa lah. Lagi kuliner loh ini loh, ke Tegal makan daging kambing dah, sate kambingnya enak. Main ke Purwokerto, oh terkenal loh di Purbalingga tuh es durinya loh Bapak Ibu, es duriannya. Mainlah ke Purwokerto. Ya, ke Bandung, wah enak ini tahu satu merek tertentu ini, batagornya ini. Gampang nanti pulang cari obat darah tinggi, obat gula. Sia-sia loh hidup kita loh. Kalau kita hanya mendengarkan firman Tuhan setiap minggu, tapi dampaknya apa untuk hidup kita? Dan kemudian Tuhan meminta itu tampak dari hidup kita. Ya karena berbicara tentang iman kita kepada Kristus bukan hanya berbicara relasi kita pribadi dengan Tuhan kita. Ya kan saat kita menjadi Kristen kan tidak langsung hidup di kamar berdua terus dengan Tuhan kita kan. Bapak ibu, ibu-ibu harus keluar dari kamar tetap masak buat suaminya, senyebelin apapun suami harus tetap masak dengan sukacita, nggak ditambah garam, nggak ditambah cabai kan. Senyebeli apapun pimpinan kita tetap kerja kan. Tapi menarik, saat kita berjuang mati-matian di tempat kerja, sesulit apapun pekerjaan, kemana waktu pelayanan di gereja itu dimintakan kepada kita. Aduh jangan kasih aku pencobaan. Persoalan di gereja itu sulit loh. Pertengkaran satu dengan yang lainnya itu tidak selesai. Aduh, jangan nambahi beban hidupku. Padahal di tempat kerjaan juga sulit tapi berjuang loh. Jangan sampai dipecat. Tapi di pelayanan, puji Tuhan besok aku selesai jadi penatua. Ini kegembiraan buatku. Nah Bapak Ibu, hari ini kita dapat firman Tuhan yang keras juga buat kita untuk mengingatkan iman kita kepada Yesus Kristus bukan berbicara tentang mati masuk surga. Tapi bagaimana hari ini hidupku boleh berkualitas, menjadi saksi bahwa Tuhan Yesus itu nyata. Firman Tuhan itu aku kerjakan, aku nikmati. Walaupun sesulit apapun jatuh bangun seperti Petrus, dia akan bangkit lagi mengikut Tuhan sampai akhir hidup. Demikian juga kita. Kita punya hak yang sama. Kita menerima anugerah yang sama. Jangan sia-siakan. Jangan tunda. Kita tidak ada yang tahu hidup kita berapa lama. Bukan persoalan berapa lama kita menjadi Kristen, tapi yang Tuhan mau kehendaki. Saat Tuhan menjumpai kita di akhir hidup kita, dampak apa yang sudah kita tinggalkan di sepanjang hidup kita. Menghadirkan Yesus Kristus di dalam jejak kehidupan kita. Selamat menjadi Kristen di mana Tuhan Yesus hidup di dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Make me a channel of your peace. When there is hatred, let me bring your love. When there is injury, your pardon, Lord. And when there's doubt, through faith in you. Make me a channel of your peace. When there is despair in life, let me bring hope. When there is darkness, only light. And when there's sadness, ever joy. Oh, Master, grant that I
Mari kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan bersana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita satukan hati kita. Ada beberapa pokok doa yang kiranya ini menjadi doa kita bersama-sama dan kita mau panjatkan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami sangat merasakan sekali Tuhan terus terlibat di dalam kehidupan kami, terus mengingatkan dan menolong kami untuk kami tetap ada di jalan yang benar, agar kami kelak Tuhan sampai garis akhir kami boleh menikmati keselamatan dan hidup bersama-sama dengan Engkau di kerajaan. Tuhan, tolonglah kami. Bila sampai hari ini kami masih berjuang untuk tetap taat, untuk tetap hidup mengikuti apa yang Tuhan sudah teladankan kepada kami. Kami akui Tuhan, bukan hal yang mudah untuk kami lakukan, untuk kami nyatakan di dalam perbuatan kami, di dalam perkataan kami, bahkan di dalam pikiran. Kami masih seringkali teralihkan dengan realita-realita kehidupan yang membuat kami terhimpit, yang membuat kami seringkali berkompromi untuk taat atau menyelesaikan persoalan hidup dengan lebih cepat. Firman Tuhan hari ini tidak hanya keras menegur orang-orang banyak pada saat itu, tapi juga dengan keras menegur kami, mengingatkan kami keberadaan Yesus Kristus di dalam hidup kami. Apakah hidup kami sudah menunjukkan hidup yang bersama dengan Yesus Kristus? Hidup sebagai orang yang menerima keselamatan sehingga melangkah dengan berani, melangkah dengan kuat, sesulit apapun kami mau taat kepadamu. Sehingga itu pun boleh tampak menjadi kesaksian bagi setiap orang yang berjumpa dengan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, terima kasih. Biarlah kami boleh terus dikawal Tuhan untuk tetap taat menjalani identitas kami sebagai seorang Kristen, betul-betul Kristen yang boleh dirasakan adanya Yesus Kristus yang hidup di dalam diri kami. Saat ini Tuhan, sebagai jemaat Tuhan di GKI Taman Aries, kami mau menyatukan hati kami, berdoa bagi jemaat Tuhan, anggota jemaat yang ada di dalam persekutuan kami, mereka-mereka yang saat ini sedang terbaring sakit, dan juga mereka-mereka yang sedang berjuang dalam kesehatan dan pemulihan mereka, ataupun mereka yang sudah dan terus berjuang dalam masa tua mereka, di dalam keterbatasan fisik mereka. Tapi kami bersyukur Tuhan, karena kami merasakan betul memiliki Tuhan Yesus yang tidak hanya hadir menyampaikan keselamatan, tapi Engkau yang terus berkarya hadir setiap hari bagi anak-anak-Mu Tuhan, yang terus menaruh pengharapan kepadamu. Biarlah saudara-saudari kami ini yang sedang berjuang di dalam sakit penyakitnya, di dalam keterbatasan fisiknya, kiranya mereka juga terus berjuang dalam keberanian, dalam pengharapan, dan Tuhan yang berkarya penuh di dalam setiap usaha yang mereka kerjakan. Kami juga berdoa Tuhan,
bagi anggota jemaat kami yang ada di dalam Komisi Usia Indah yang akan melangsungkan retret pada tanggal 29 sampai 30 Agustus nanti di Wisma Kinasi Sukabumi. Biarlah Tuhan berkati setiap rencana yang sudah dibicarakan, yang sudah dipersiapkan karena mendekati hari-hari Tuhan. Biarlah juga anggota jemaat yang akan mengikuti juga diberi kesehatan dan dapat mengikuti dengan sukacita dan kembali membawa pengharapan yang terus diperbarui dan menjadi sukacita yang membuat hidup mereka terus berjuang menikmati anugerah yang Tuhan berikan. Kami juga berdoa Tuhan bagi kesiapan GKI Taman Aries melalui Panitia Natal 2024 yang sudah terbentuk dan yang akan diteguhkan pada tanggal 1 September nanti. Biarlah ini semua boleh berjalan dengan baik dan juga setiap langkah derap bersatu Panitia Natal ini bersama dengan majelis jemaat juga boleh berjalan dengan baik sehingga boleh memberikan pelayanan yang terbaik di Natal 2024. Kami berdoa untuk pelayanan Klinik Pratama Karya Kasih untuk bisa terus menjadi berkat bagi kesaksian hidup tentang kasih Yesus di dalam jemaat ini maupun di masyarakat sekitar yang bisa merasakan pelayanan Klinik Pratama Karya Kasih ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi kesatuan hati, kerjasama dan komitmen saudara-saudari kami yang ambil bagian dalam pelayanan majelis jemaat, bagi badan pelayanan jemaat dan para aktivis untuk bisa melayani Tuhan dengan segenap hati mereka, berfokus kepada Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Sesulit apapun Tuhan pelayanan dinamika dalam persekutuan jemaat Tuhan, mereka boleh tetap memiliki sukacita, melayani dengan segenap hati mereka, memberikan yang terbaik. Dan kami pun sebagai anggota jemaat yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini, kami boleh Tuhan mengambil peran secara aktif, bekerja sama dengan saudara-saudari kami ini untuk bisa melakukan pelayanan yang terbaik dan juga terlibat di dalam kehidupan persekutuan sehingga semakin banyak Tuhan kesaksian hidup boleh diberikan di mana jemaat Tuhan akan melayani dan dipakai Tuhan bagi masyarakat di sekitar kami. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa Indonesia. 79 tahun sudah kami nikmati sebagai bangsa yang merdeka. Walaupun kami beberapa kali mendapati realita kehidupan sebagai bangsa yang merdeka, tetapi situasi kemerdekaan belum dinikmati secara penuh bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi biarlah Tuhan, bagi para pemimpin bangsa yang sudah terpilih, yang sedang dipersiapkan untuk pelantikan, bahkan dinamika akhir-akhir ini Tuhan terkait kehidupan politik di bangsa kami, kiranya tidak berdampak bagi keamanan dan persatuan bangsa kami. Biarlah bagi saudara-saudara kami yang berperan untuk menyatakan suara rakyat, mereka boleh membawa tugas ini dengan baik, tidak menimbulkan kerusuhan dimanapun, dan para pemimpin bangsa saat ini boleh mendengarkan suara rakyat, boleh mengedepankan takut akan Tuhan di dalam menjalankan tugas mereka sebagai pemimpin bangsa kami. Biarlah kami Tuhan, setiap anggota jemaat dan simpatisan di tempat ini juga bisa menunjukkan keterlibatan sebagai warga negara Indonesia. Baik kami yang tinggal dalam lingkup masyarakat, terlibat di dalam pelayanan di masyarakat, kami pun boleh mewujudkan keterlibatan kami untuk memajukan bangsa kami sebagai identitas kami sebagai seorang Kristen yang boleh menjadi terang dimanapun Tuhan akan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau satukan doa sembahyang kami ini. Kami mau serahkan Tuhan hanya di dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur karena di tengah pasang surutnya kehidupan, Tuhan tetap memberkati kita baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bergereja. Karena itu, marilah kita memberikan persembahan syukur dengan penuh sukacita seperti ditulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Kita dapat membawa persembahan syukur dengan cara mengirimkan melalui rekening GKI Taman Aries dengan scan QRIS atau masukkan amplop persembahan di kantong persembahan yang diedarkan selama pelayanan persembahan. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber segala berkat, kami bersyukur atas segala karunia yang Kau limpahkan. Engkau memampukan kami untuk bertahan dan tetap setia mengejarkan panggilan kami di dunia. Saat ini, dengan syukur dan kerelaan hati, kami menyerahkan persembahan ini sebagai tanda kasih kami kepadamu. Biarlah persembahan ini dapat digunakan untuk menopang setiap pelayanan yang membawa terang dan kasih-Mu bagi dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Segala kemuliaan dan hormat kami persembahkan hanya kepadamu. Amin. Sebagai gereja yang telah dipelihara oleh Sang Bapa, marilah kita ikut serta memelihara kehidupan seluruh ciptaan. Ya Tuhan, utuslah kami. Sebagai murid-murid Kristus yang telah menerima Injil, marilah kita mewartakan kabar baik bagi semua orang. Ya Tuhan, utuslah kami. Sebagai manusia baru yang telah diterangi hatinya oleh Roh Kudus, marilah kita berderap satu untuk melayani sesama dan membarui dunia dengan hati bersih dan tulus. Ya Tuhan, utuslah kami. Berderaplah satu
hujannya. Berbarislah utuh, bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah telah selesai. Bagi jemaat yang memiliki kupon, bisa ditukarkan dengan snack di meja depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.